Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah, Politik Tanah Air. Baru-baru ini, beberapa waktu yang lalu digemparkan oleh kabar dijadikannya tersangka Sekjen PDIP yaitu Hasto Kristianto. Nah, di sini tentu saja akan menjadi reaksi atau memancing reaksi dari berbagai pihak, dari berbagai masyarakat. Di antaranya adalah pengamat politik atau yang kerap menjadi pembicara pada acara-acara talkshow yang membawakan tema tentang politik, yaitu Bung Rocky Gerung. Nah, di sini melalui channel pribadinya dia mengungkapkan bagaimana reaksinya atau tanggapannya mengenai tentang ditersangkakannya Hasto Kristianto. Nah, bagaimana videonya? Mari kita simak berikut ini. Ya, akhirnya kegemparan itu tiba di akhir tahun. Sekjen PDIP Saudara Hasto ditetapkan sebagai tersangka dan orang mulai menghitung kondisi politik di minggu ke depan atau menjelang akhir tahun. Bagaimana suasana politik akhir tahun mengingat posisi PDIP di DPR yang dominan, mengingat Pak Prabowo baru pulang dari luar negeri dan harus menghadapi dua hal sekaligus, itu soal tekanan publik terhadap PPN 12% dan menurut berita Gerindra sangat memperhatikan atau Pak Prabowo menurut Gerindra Pak Prabowo sangat concern dengan soal PPN 12% ini karena petisi yang menuntut supaya dibatalkan PPN itu sudah menyebar luas. Sekarang ada masalah baru, yaitu Hasto yang adalah Sekjen PDIP, itu artinya orang nomor 2 di PDIP itu dinyatakan sebagai tersangka itu. Jadi kita membayangkan bagaimana Presiden Prabowo harus mengatasi dinamika ini. Ada kesulitan ekonomi dan ada semacam sebut aja kepentingan politik yang menghendaki supaya yang disebut Ibu Mega Kongres nanti itu gagal atau dikuasai oleh pihak luar, yang tentunya yang disebut pihak luar adalah Pak Jokowi. Masih ada juga, walaupun dia peristiwa kebudayaan, tapi itu sangat sentral di dalam menjelaskan instabilitas politik, yaitu pelarangan atau bridal pameran lukisan dari seorang seniman yang sangat paham tentang isi politik istana. Jadi kita mulai melihat bagaimana sebetulnya keadaan di akhir tahun ini akan melimpah ke tahun depan di dalam dua kondisi tadi, dalam tiga kondisi tadi. Satu adalah kondisi politik yang pasti akan sangat sebetulnya sangat berbahaya sebetulnya, karena ini menyangkut identitas dari sebuah partai yang sudah berakar dalam masyarakat, untuk PDIP. Sekjennya pasti akan sudah ditersangkakan. Lalu tadi soal PPN 12% yang tanggal 1 harus berlaku, dan pemberedelan kritik terhadap Jokowi melalui pameran yang kemudian dibatalkan itu. Nah, kita mulai mencoba membaca bahwa kekuatan yang hendak mengacak-acak PDIP memang tersedia, dan kekuatan itu yang kelihatannya tidak akan berhenti sampai PDIP itu diombang-ambingkan menjelang kongresnya nanti. Saya kira itu hal yang harus kita perhatikan hari-hari. Soal Hasto bakal disingkirkan ini kan sebelumnya sudah disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus, dan pada waktu itu Ibu Megawati juga mengaku mendengar akan ada yang mengaut-aut Kongres PDIP. Walau sekarang ini era pemerintahan Prabowo, tapi kan para pimpinan KPK yang baru ini adalah produk pemerintahan Jokowi, di seleksinya di era pemerintahan Jokowi. Apakah artinya ini masih bisa disebut sebagai manuver dari Jokowi melemahkan atau mengaut-aut KPK, mengaut-aut PDIP, maksud saya dengan menggunakan KPK? Ya, tentu ada juga, atau pasti ada manuver-manuver di dalam PDIP sendiri. Elit PDIP yang berseberangan dengan Hasto juga banyak itu, yang mencari keuntungan dari proses pemerkaraan saudara Sekjen itu. Kan banyak yang antri untuk gantiin Hasto, gampang aja kita baca itu kan. Jadi kelihatannya juga Ibu Mega akan punya atau harus punya sense atau sedang mencari kepekaan
untuk menyelesaikan masalah ini. Pasti ada internal struggle dalam PDIP, tapi secara keseluruhan saya kira partai itu diikat oleh kepentingan bersama, yaitu tidak mungkin partai itu menyodorkan dirinya untuk dirampok oleh Jokowi misalnya, karena yang merampok pasti Jokowi, dan benak publik udah begitu kan. Merampok Demokrat aja pada waktu itu gagal, apalagi merampok PDIP. Tapi kita harus bukan agak kasar ya, agak sinis untuk melihat bahwa memang PDIP akan diacak-acak tuh, tetapi PDIP partai yang memang berakar jauh di dalam sejarah. Jadi percuma sebetulnya membayangkan menumbangkan PDIP sama seperti menggorok atau menebang pohon beringin di Golkar, sama seperti upaya untuk mengambil alih Demokrat. Jadi kalau kita baca sebetulnya ini satu paket. Pak Jokowi berupaya untuk punya partai, karena itu dia ingin selundupkan orang-orangnya ke dalam PDIP, gagal di Demokrat, pindah ke Golkar juga tentu ada pertahanan elitenya tuh, sekarang PDIP. Jadi hanya itu keterangannya untuk membaca politik hari ini. Jadi Jokowi punya keinginan yang kuat supaya tidak ada yang mengganggu niat atau ambisi Pak Jokowi untuk meneruskan dinastinya melalui saudara Gibran. Jadi sekali lagi itu soal yang ada di depan mata kita, dan kita hanya bisa mendeteksi suasana panas politik nanti akan melimpah ke tahun depan, dan social unrest pasti akan tumbuh, disparitas akan menyebabkan juga ketegangan politik melebar kemana-mana tuh. Jadi kehendak sejarah kelihatannya ada hari-hari ini, yaitu upaya untuk sejarah selalu punya cara untuk menerangkan keadaan, dan mereka tidak bisa membaca sejarah itu pasti akan terseret oleh arus sejarah tuh. Kita coba bayangkan misalnya kesempatan di hari-hari akhir ini, bagaimana kritik terhadap kekuasaan jalan terus. Saya mendengar satire atau stand up comedy yang politically correct dari Putri Gus Dur waktu haul kemarin itu, dan semua itu kan menggambarkan suasana bahwa rakyat tetap menangkap ada yang tidak jujur, ada yang sebetulnya diselundupkan dengan cara kemunafikan dalam politik Indonesia. Ya, itulah tadi tanggapan atau reaksi dari Bung Rokegerung, di mana dia menganggap bahwa memang ada sesuatu atau mungkin saja ada rencana di balik penetapan tersangka Bung Hasto Kristianto, di mana salah satunya adalah ada kemungkinan kalau PDIP ini memang sudah dipersiapkan untuk diaut-aut atau diacak-acak ya pada Kongres nanti. Nah, hal ini juga yang menjadikan kemungkinan ada rencana di balik yang dilakukan oleh Pak Jokowi, di mana mereka ingin kalau bisa anaknya tersebut yaitu Gibran itu tidak ada yang mengganggu gitu. Nah, mungkin ada anggapan kalau PDIP ini adalah partai yang kemungkinan besar atau mengganggu pemerintahan bukan pemerintahan, rencana Jokowi untuk menjadikan Gibran ini sebagai presiden di 2029. Nah, itulah statement dari Bung Rokegerung. Mungkin teman-teman ada yang pro dan kontra, silakan tuliskan langsung di kolom komentar ya. Sampai di Senulian Project, belum kami ada salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.